Pekon sekecamatan Kelumbayan ikuti musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tahun anggaran 2026 hasilkan 60 usulan, 24 skala prioritas, 24 usulan yang mana menjadi prioritas utama dari 60 usulan dari 8 pekon sekecamatan Kelumbayan untuk akan dibahas di Musrembang Kabupaten mendatang. Dikatakan Camat Darius Putrawan SPMM, pihaknya melaksanakan Musrembang RKPD tahun 2026 tingkat kecamatan adalah tahapan kedua di mana sebelumnya sudah dilakukan musrembang tingkat pekon. Musrembang ini adalah di mana tempat menampung aspirasi masyarakat. Lanjut Camat Darius Putrawan SPMM, pihaknya sudah menerima usulan 60 usulan dari setiap pekon dan tentunya tidak akan semua bisa tercover, maka pihak kecamatan yang menjadi prioritas utama ada 24 usulan dari masing-masing pekon. Masih Camat Darius Putrawan berharap dengan hadirnya anggota DPRD Dapil 6 bisa menjadi upaya mendorong percepatan pembangunan dikarenakan Kecamatan Kelumbayan adalah di mana bidang infrastrukturnya kurang pembangunan. Ya, tentunya musrembang ini adalah satu ketentuan ya yang memang harus dilaksanakan dalam proses perencanaan pembangunan ya, sesuai dengan Permendagri 47 tahun 2012. Jadi ini adalah tahapan kedua ya. Yang pertama kemarin kita musrembang di tingkat pekon yang sudah dilaksanakan tanggal 15 sampai 22 Januari. Sekarang musrembang tingkat kecamatan, nanti akan lanjut ke musrembang tingkat kabupaten dan provinsi. Kalau untuk jumlah usulan dari 8 kecamatan, total ada 60 usulan ya. Kemudian kita diskusikan dengan pekon karena kita memahami ya bahwa tidak akan semua terrealisasi. Jadi ada 24 usulan ya, 3 usulan dari masing-masing pekon. 24 usulan yang akan kita sampaikan pada musrembang kabupaten. Yang paling penting di Kelumbayan adalah infrastruktur jalan ya. Karena memang kita di Kelumbayan ini merupakan bisa dikatakan daerah yang masih tertinggal ya dari sisi ketersediaan infrastruktur yang memadai. Semua yang menjadi keinginan dari harapan dari masyarakat ya itu akan kita dorong ya dengan dukungan anggota DPRD kita Pak Romji, akan kita dorong agar bagaimana bisa terrealisasi dalam RAPBD Kabupaten Tanggamus maupun Provinsi Lampung. Di tempat sama, Romzi Edi SPDI selaku anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tanggamus saat diwawancarai mengenai poin-poin hasil daripada musrembang di mana kepala pekon aktif dalam musyawarah dan tanya jawab kepada OPD atau tim musrembang kabupaten. Lanjut Romzi Edi menjelaskan di mana yang paling hot dalam musyawarah itu adalah infrastruktur jalan juga di bidang kesehatan serta di bidang pendidikan pertanian. Beliau berharap musrembang RKPD tahun 2026 tingkat kecamatan ini bukan hanya ansor atau angin surga di bawah catatan saja. Hanya berharap untuk bersama-sama mengawal saat dilaksanakan musrembang tingkat kabupaten nantinya, supaya bisa terakomodir dari 24 usulan yang menjadi prioritas. Singgung soal daerah otonomi baru pemekaran dari Kabupaten Pesawaran untuk 7 kecamatan termasuk Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat menjadi Kabupaten Lampung Pesisir. Dan ada juga pengurusan DOB Duku Bandak 5. Saat wawancara, Romzi Edi menjelaskan di mana beliau ditunjuk oleh pihak panitia menjadi sekretaris panitia pemekaran di DOP Lampung Pesisir. Ya, makasih bahwa musrembang ini kan amanah undang-undang jelas, aturannya jelas semuanya. Nah, saya simak ini banyak sekali poin-poin penting ya kan yang bisa kita simak dan diskusinya hidup sekali, kepala-kepala pekon dan masyarakat semuanya banyak keluh kesah yang memang ini harus dan wajib kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ini juga jadi skala prioritas baik di kabupaten atau harapan yang sampai harapan ke DAK ya, pusat ya Pak Camat ya, begitu. Jadi poin pentingnya yang perlu kita simak sama, ini keluhannya yang paling hot ini adalah tentang infrastruktur jalan. Infrastruktur yang lainnya memang banyak, adalah normalisasi, yang kedua kesehatan, ya kan, lebihnya pendidikan, ya kan, ada ruang-ruang kelas dan ruang-ruang sekolah yang memang layak dan harus diperjuangkan karena memang sudah mulai tidak banyak yang tidak berfungsi. Jadi musrembangnya sekali lagi ini sukses menurut saya. Ya kan, harapan ini tidak jadi angsor atau angin-angin sorga saja di bawah-bawah catatan. Kita berharap musrembang ini bisa kita perjuangkan bersama-sama. Baik bersama OPD, kecamatan terus nopang sampai ngawal. Saya bersinergi nanti dengan kapasitas sebagai pengawasan dan penganggaran. Ya kan, akan bersinergi dengan OPD ketika ada di kabupaten.
Lebihnya teman-teman media juga saya minta ini berperan full, sehingga apa yang jadi kebutuhan dan kemauan keluh kesah kita bisa terwujud ke depan di tahun 2026. 24 usulan dari 8 pekon, saya pikir ya itu kecil sekali harusnya di 2026 diselesaikan. Karena itu satu pekonnya tiga usulan saja. Kalau itu jadi terobosan baru, kebijakan baru bupati dan gubernur ke depan, saya pikir itu terlalu sedikit. Jadi kita berharap 24-nya teranggar, tereksekusi, dan bila perlu selesai di 2026. Itu harapan. Jadi begini, ini DOB ini kan angan-angan, wacana, ya kan? Tapi paling tidak harus ada gerakan yang masif. Karena kebutuhan DOB ini kan administratif. Nah, kelengkapan administrasi. Lebihnya karena ada 2 kepanitiaan yang hari ini luar biasa, berarti ini lagi ada demam ya. Lagi mengetok pemekaran. Nah, kita nyimak, saya mengajak semua tadi untuk mengajak menyimak terlebih dahulu. Nah, hal dan kemungkinan apa yang akan terjadi. Karena dua-duanya harus ada eksekutif dan legislatif. Lebihnya usulan ini kita berharap ada titik temu karena Kelumbayan, info-infonya dua-duanya menggandeng Kelumbayan. Nah, saya sih berharap ada Lampung Pesisir bisa terwujud, ya kan? Yang kedua ada Bandak Cukuh 5 juga bisa terwujud. Tapi dua-duanya ini ada kepentingan tanggung jawab bupati untuk merespon dan melegalkan dalam hal ini administrasi. Jadi ke masyarakat dan harapan kita akan mengumpulkan dulu nih Pak, menyerap dulu aspirasi dan saran-saran tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kan, karena pembentukan Kelumbayan dulu kan lelah juga. Nah, kita perlu masukan-masukan yang pastinya adalah positif, sehingga akan kemana Kelumbayan dan Kelumbayan Barat berlabuhnya, apa akan fokus ke Lampung Pesisir atau akan stuck di Bandak Cukuh 5, nanti tunggu hasil kajian yang lebih pas dan lebih tepat. Karena kita berunding di bawah, bupati dan DPR-nya nggak cocok, ya berjuang lagi. Tetap ini masukan dan sarannya, maka kekuatannya adalah rakyat dan masyarakat. Pan yang saya simak ini masih dasar-dasar sekali, ya kan? DOB di 2 panitiaan. Pertama itu masih melegalkan kepanitiaan melalui akta notaris. Nah, dua-duanya sudah melakukan musyawarah besar. Nah, kita berharap ada percepatan karena ada 3 DOB yang akan dimekarkan di Provinsi Lampung. Kita berharap Kelumbayan bersama Bandak Cukuh 5 atau Kelumbayan bersama Lampung Pesisir bisa ikut di antara 3 DOB yang akan masuk masuk prioritas Provinsi Lampung tahun ini. Ini nggak ada. Jadi begini, kedua kepanitiaan ini, satu saya yang jadi sekretaris di kepanitiaan Lampung Pesisir, Bang Haji Rusli ada di DOB Bandak Cukuh 5. Saya pikir ini tidak ada kepentingan, ya kan, atau memperuncing bahwa ini ada problem. Tidak, ini dalam rangka ikhtiar. Saya mengikhtiarkan dan menjajakan Kelumbayan layak apa tidak ke Lampung Pesisir. Bang Haji Rusli sebagai ketua, layak apa tidak Kelumbayan masuk ke Bandak Cukuh 5, tidak ada problem ini. Inilah akan ada titik temu kehane sikam Lampung bener tunggal di pengaduan, diselesaikan secara adat. Hadir dalam musrembang tingkat kecamatan dalam rangka RKPD tahun 2026, anggota DPRD fraksi Gerindra sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tanggamus Romzi Edi SPDI, Kadis Perikanan Dharma Setiawan, Camat Kelumbayan dari Putrawan SPMM, mewakili Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPBD Tanggamus, Pemadam Kebakaran, dinas terkait lainnya. Ketua DPK APDSI Kelumbayan Julkarnain, Kepala Pekon Sekecamatan Kelumbayan beserta Ibu PKK Pekon Sekecamatan Kelumbayan. BHP Sekecamatan Kelumbayan, KUA Kelumbayan, Kepala Sekolah SD SMP Sekecamatan Kelumbayan, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, rekan jurnalis serta organisasi GRIP Jaya Kecamatan Kelumbayan. Dari Tanggamus, Nijo Media Siger TV melaporkan.